Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 6. Di video kali ini, kami akan membahas tentang listrik bolak-balik. Nah, listrik bolak-balik atau alternating current yang disingkat AC dihasilkan dari induksi elektromagnetik. Arus AC dan tegangan AC adalah arus dan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu secara sinusoidal. Berikut grafiknya. Grafik arus dan tegangan AC dapat dilihat menggunakan osiloskop, dan besarnya dapat diukur menggunakan ampermeter, voltmeter, serta avometer. Kemudian, arus AC dan tegangan AC ini memiliki 3 istilah, yaitu nilai sesaat, nilai maksimum, dan nilai efektif, serta ada juga nilai rata-rata. Nilai sesaat adalah besar AC pada suatu waktu tertentu. Nilai maksimum adalah besar AC maksimum yang dapat terjadi. Nah, nilai maksimum ini terbaca pada osiloskop. Lalu ada nilai efektif. Nilai efektif adalah besar AC yang setara dengan besar DC yang menghasilkan jumlah kalori yang sama pada waktu yang sama. Nah, ternyata nilai maksimum dan nilai efektif memiliki hubungan yang dirumuskan sebagai berikut. V maksimum sama dengan V efektif dikali akar 2 atau I maksimum sama dengan I efektif dikali akar 2. Selanjutnya, nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah besar AC yang setara dengan besar DC yang memindahkan muatan yang sama pada waktu yang sama pula. Nilai rata-rata dapat dihitung V rata sama dengan 2 dikali V maksimum per Pi atau I rata sama dengan 2 dikali I maksimum per Pi. Nah, grafik arus dan tegangan AC berbentuk grafik sinus dan digambarkan dalam diagram fasor. Diagram fasor menggambarkan faktor fase arus dan tegangan AC dengan sudut putar berupa sudut fase gelombang sinus. Rangkaian ini dapat dibuat menjadi rangkaian resistif murni, induktif murni, kapasitif murni, dan rangkaian RLC. Lalu ada persamaan arus dan tegangan AC. Yang pertama ada tegangan AC. Tegangan AC adalah tegangan maksimal dikali sin kecepatan sudut dikali waktu. Dan juga kuat arus AC. Kuat arus maksimal dikali kecepatan sudut dikali waktu. Berikutnya kapasitif murni, yaitu rangkaian AC yang hanya mengandung kapasitor saja. Arus dan tegangan pada rangkaian resistor adalah sefase. Lalu ada persamaan arus dan tegangan. VR sama dengan Vm kali sin Wt dan IR sama dengan Im kali sin Wt. Lalu ada hukum Ohm. Vm sama dengan Im kali R dan Vf sama dengan IF kali R. R sama dengan hambatan resistor. Lalu ada rangkaian induktif murni. Adalah rangkaian AC yang hanya mengandung induktor saja. Selanjutnya ada persamaan arus dan tegangan pada rangkaian induktif murni. VL sama dengan Vm kali sin Wt dan IL sama dengan Im kali sin Wt dikurangi 90 derajat. Reaktansi induktif adalah nilai atau hambatan yang terdapat pada induktor, yaitu dengan rumus XL sama dengan omega kali L sama dengan 2VF kali L, yang mana XL sama dengan reaktansi induktif, omega sama dengan frekuensi sudut, F sama dengan frekuensi, dan L sama dengan induktansi diri. Kemudian ada hukum Ohm pada rangkaian induktif, yaitu dengan rumus Vm sama dengan Im kali XL. Kemudian ada rangkaian kapasitif murni, adalah rangkaian AC yang mengandung kapasitor saja. Lihat pada gambar tersebut. Kemudian ada persamaan arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif murni, yaitu dengan rumus Vc sama dengan Vm kali sin dalam kurung omega T. Kemudian ada reaktansi kapasitif adalah nilai hambatan yang terdapat pada kapasitor yang dapat dirumuskan, yaitu Xc sama dengan 1 per omega kali C sama dengan 1 per 2 Vf kali C. Kemudian ada hukum Ohm pada rangkaian kapasitif, yaitu dengan rumus Vm sama dengan
IM kali XC, yang mana XC adalah reaktansi kapasitif. Kemudian yang terakhir ada rangkaian RLC, adalah rangkaian AC yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor seri. Perhatikan gambar tersebut. Tegangan total atau Pi adalah tegangan gabung dari rangkaian RLC. Rangkaian RLC itu sendiri adalah rangkaian yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Pi sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dalam kurung PL dikurang PC kuadrat, atau tegangan total sama dengan akar dari tegangan resistansi kuadrat ditambah dalam kurung reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif kuadrat. Selanjutnya, impedansi total atau Z adalah hambatan gabungan total dari rangkaian RLC. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat, atau impedansi total sama dengan akar dari resistansi kuadrat ditambah dalam kurung reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif kuadrat. Kuat arus listrik yang mengalir dapat dirumuskan I sama dengan Pi per Z sama dengan PR per R sama dengan PL per XL sama dengan PC per XC. Atau kuat arus listrik yang mengalir sama dengan tegangan total per impedansi sama dengan tegangan reaktansi induktif per reaktansi induktif sama dengan tegangan reaktansi kapasitif per reaktansi kapasitif. Beda sudut fase yang terjadi antara kuat arus listrik I dengan tegangan total Pi dapat dihitung. Tan Psi sama dengan PL dikurang PC per PR sama dengan XL dikurang XC per R, atau tan Psi sama dengan tegangan reaktansi induktif dikurang tegangan reaktansi kapasitif per tegangan resistansi sama dengan reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif per resistansi. Sifat-sifat rangkaian RLC. Pertama, induktif. Dengan ketentuan fase arus terlambat dari fase tegangan sebesar 0 derajat kurang dari sama dengan Si kurang dari sama dengan 90 derajat dan nilai XL lebih besar dari XC, atau reaktansi induktif lebih besar dari reaktansi kapasitif. Kedua, kapasitif. Dengan ketentuan fase arus mendahului fase tegangan sebesar 0 derajat kurang dari sama dengan Si kurang dari sama dengan 90 derajat dan nilai XC lebih besar dari XL, atau nilai reaktansi kapasitif lebih besar dari reaktansi induktif. 3. Resistif atau resonansi. Dengan ketentuan arus dan tegangan adalah sepase dan nilai XL sama dengan XC, atau nilai reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Kemudian, impedansi total rangkaian bernilai minimum dalam kurung Z sama dengan R, atau impedansi sama dengan resistansi. Sedangkan kuat arus listrik yang mengalir bersifat maksimum dalam kurung I sama dengan Pi per R, atau kuat arus listrik yang mengalir sama dengan tegangan total per resistansi. Selanjutnya, frekuensi sudut yang dihasilkan rangkaian RLC yang bersifat resistif adalah omega sama dengan 1 per akar LC, atau kecepatan sudut sama dengan 1 per akar induktansi dikali kapasitansi. Dan yang terakhir, frekuensi resonansi yang dihasilkan dari rangkaian RLC yang bersifat resistif adalah F sama dengan 1 per 2V kali akar LC, atau frekuensi sama dengan 1 per 2Pi dikali akar induktansi dikali kapasitansi. Daya rangkaian listrik bolak-balik. Daya pada rangkaian AC terjadi pada rangkaian resistif. Pada rangkaian induktif dan kapasitif, daya rata-rata adalah 0.
Daya rangkaian AC dapat dihitung hubungan dengan tegangan P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos psi. Hubungan dengan impedansi P sama dengan I efektif kuadrat dikali impedansi dikali cos psi, atau P sama dengan I efektif kuadrat dikali R. Dengan nilai cos psi sama dengan R per impedansi sama dengan VR per V.